Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Sobat pecinta Quran, kita kembali malam ini membahas surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab, surat pendek yang banyak di antara kita yang hafal. Namun makna yang terkandung di dalamnya sungguh luar biasa. Karena surat Al-Lahab ini sebenarnya kalau kita lihat sejarah ya, sebenarnya surat ini respon dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perlakuan buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana para ahli tafsir mengatakan surat Al-Lahab ini turun berkenaan dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa, kemudian memanggil orang-orang Arab Quraisy ketika itu atau orang penduduk Mekah secara umum. Nabi SAW mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada iman dan tauhid. Dan semua orang mendengarkan begitu kagum dengan apa yang disampaikan, terpana dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun ada satu manusia keji bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya secara silsilah Abu Lahab ini masih merupakan keluarga bahkan paman dari Nabi SAW. Jadi Abu Lahab ini secara nasab dia itu berayah yang sama dengan ayahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib. Namanya sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Muttalib itu kakeknya Nabi. Jadi kakeknya Nabi SAW memiliki banyak anak laki-laki. Anak yang paling bungsu adalah ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah. Jadi Abdullah punya anak Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah satu kakak atau saudara laki-laki dari Abdullah itu namanya Abu Lahab. Sebenarnya nama aslinya Abdul Uzza sebagaimana kita katakan. Cuman karena ketampanannya, keelokan parasnya, ya, maka dia digelari Abu Lahab. Karena Lahab secara bahasa itu artinya ialah kilauan, cahaya. Karena tampak dari wajahnya itu cahaya atau kiasan untuk ketampanannya. Ya, wajahnya itu mungkin dikatakan glowing lah gitu, istilah zaman sekarang. Ya, jadi Abu Lahab ini bukan orang yang jelek ya. Dia kafir tapi orangnya tampan. Ya, anggap aja ini gambar orang tampan ya. Kemudian dia juga memiliki nasab mulia ya. Secara nasab dia ini Quraisy ya. Disebutnya sukunya adalah Quraisy. Bahkan paman langsung dari Nabi SAW. Dan tidak hanya itu, dia punya banyak harta, dia juga seorang yang kaya raya. Ya, jadi semua dia miliki ya, semua aspek laki-laki dia miliki. Yang pertama dia punya nasab, dia punya tampang, dia punya harta, dia punya segala-galanya yang diidam-idamkan manusia. Ya, itulah orang yang menentang Nabi SAW. Ketika Nabi mulai berdakwah, dia mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum, alihaza jama'tana." Kata Abu Lahab kepada Nabi Muhammad yang sedang berdakwah, "Wahai Muhammad, celaka engkau." Kalau bahasanya mampus ya. Mati kau Muhammad. Hanya cuman karena ini kamu mengumpulkan kami di sini. Ya, cuman karena nyampaikan apa yang disampaikan Nabi itu dakwah Islam yang mulia yang Allah katakan dalam Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Adakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Semua orang mendengarkan, semua orang tidak ada komen macam-macam kecuali satu orang laknat ini, yaitu Abu Lahab.
Dia berkata, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Ini ucapannya begini. Tabban laka ya Muhammad sa'ira yaum. Celaka engkau Muhammad. Alihaza jama'tana, hanya buat karena ini kamu mengumpulkan engkau. Ya. Padahal Nabi SAW hanyalah pesuruh Allah, yang mana Nabi menyampaikan Islam yang menyelamatkan dia di dunia wal akhirat. Ya. Maka jadi ucapan tabban lak dalam bahasa Arab itu sebenarnya kutukan ya. Semacam ucapan yang jelek lah, doa keburukan ya. Celaka engkau wahai Muhammad katanya. Maka turunlah surat ini. Maka turunlah ayat Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ya, di sini Allah SWT menggunakan redaksi kata yang sama yang digunakan oleh Abu Lahab, yaitu. Jadi Abu Lahab memakai kata tabban lak. Laka ini kembali kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah. Allah SWT mengembalikan kata-kata yang sama, tabbat. Ya. Celaka kedua tangan. Ya, begitu dahsyat ya, begitu hebat, begitu luar biasanya pembelaan Allah kepada Rasulnya. Ya, dengan kata-kata yang sama juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Tabbat yada atau yadani artinya kedua tangan sebenarnya. Kedua tangan disebut dengan yadan atau yadain. Satu tangan disebut dengan yad. Tangannya siapa? Abu Lahab. Tangan itu menunjukkan perbuatan. Menunjukkan perbuatannya. Allah melaknat, tidak setuju. Allah murka dengan apa yang dilakukan oleh perbuatannya. Maknanya kalau ada orang saat ini sampai hari kiamat yang menistakan Nabi Muhammad, menghambat dakwah Islam, dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala perbuatannya. Biasanya Al-Qur'anul Karim itu melaknat perbuatan. Tetapi khusus untuk ayat ini sepertinya Allah begitu murka dengan begitu besar murka Allah kepada Abu Lahab sehingga Allah SWT menggunakan kata yang sama dua kali. Perhatikan. Tabbat yada Abi Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya perbuatannya. Wa tabba. Maksudnya dan celakalah ia. Dirinya sendiri. Jadi Allah melaknat perbuatan dan orangnya 100%. Orangnya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala 100%. Ya. Allah benci pada perilakunya dan Allah benci kepada orang-orangnya juga. Ya. Kemudian apa kata Allah? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma ini Allah menafikan seutuhnya. Aghna. Ya. Anhu, apa yang dimiliki oleh Abu Lahab dari harta yang banyak. Ya. Wa ma kasab, dan apa yang dia miliki, yang dia usahakan atau yang dia miliki seluruhnya. Nasabnya tidak ada artinya di sisi Allah. Meskipun dia kerabat Nabi, meskipun dia memiliki kekerabatan dengan Nabi, tapi karena dia tidak beriman kepada Allah, Allah SWT tidak menganggap itu sebagai sebuah keutamaan. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an, yang menolak untuk mengikuti dakwah ayahnya. Ya. Kemudian yang kedua, ketampanannya. Tidak ada gunanya bagi Allah Subhanahu wa taala paras yang baik, paras yang ganteng, paras yang elok, gitu. Tidak ada gunanya di sisi Allah. Allah SWT nafikan ma ghana anhu. Tidak ada gunanya bagi Abu Lahab ini maluhu, hartanya tidak memberikan manfaat bagi dia. Kemudian nasabnya, ketampanannya, semuanya itu batal. Gara-gara apa? Satu hal, karena dia menghina Rasulullah SAW dan menolak dakwah. Namun apabila seseorang itu beriman, meskipun hartanya kurang, ya Allah tidak marah. Meskipun bahkan tidak punya harta, meskipun nasabnya tidak jelas, meskipun parasnya tidak indah, tapi di sisi Allah orang yang beriman dan mencintai Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih mulia. Baik, kemudian kata Allah SWT, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla, dia akan masuk dan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala.
dia akan masuk dan merasakan naran zata lahab. Lihat. Dan Abu Lahab karena ketidakimannya kepada Allah SWT dan menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, kata Allah sayasla, kata ahli tafsir, sayasla maksudnya dia akan masuk dan merasakan pedihnya naron, yaitu neraka. Nar artinya api, maksudnya di sinilah neraka yang memiliki gejolak panas kilauan cahaya, zata lahab. Allah gunakan kata yang sama dengan namanya, ya. Begitu hinanya Abu Lahab sehingga lihat disebutkan deskripsi tentang neraka itu disebutkan dengan nama panggilannya sehari-hari, yaitu Abu Lahab, ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan kenapa Abu Lahab ini tidak disebut dengan nama aslinya itu Abdul Uzza. Sebagian ulama mengatakan kenapa tidak disebut tabbat yada, sungguh celaka kedua tangan Abdul Uzza gitu. Kenapa tidak disebut namanya Abu Lahab secara langsung? Karena nama Abu Lahab ini adalah nama yang syirki, karena Uzza ini adalah salah satu nama berhala, ya. Kemudian kenapa tidak disebut namanya langsung? Karena nama Abdul Uzza ini banyak. Karena nama Abdul Uzza ini banyak sekali di tanah Arab jahiliyah waktu itu. Sedangkan yang memiliki laqab atau gelar Abu Lahab ya cuma dia sendiri. Ya, cuma dia sendiri yang memiliki gelar Abu Lahab. Maka ketika dibaca ayat ini mah tidak ada pilihan orang kafir yang lain. Tabbat yada Abi Lahab. Orang sudah tahu yang namanya Abu Lahab, ya dia doang gitu. Begitu murkanya Allah Subhanahu wa taala apabila dakwah nabinya dihambat, apabila Islam dipertentangkan. Baik, naron zata lahab. Kemudian wa mra'atuhu, dan istrinya juga. Wa mra'atuhu, imra'ah artinya perempuan, dan perempuannya maksudnya adalah istrinya. Ada apa dengan istrinya? Istrinya asli namanya adalah Ummu Jamil. Namanya adalah Ummu Jamil dan dia istri Abu Lahab. Ternyata istrinya Abu Lahab ini juga tidak kalah buruknya penentangannya dan kedurhakaannya kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Bahkan istri Abu Lahab ini punya kebiasaan yang jelek, ya, jangan ditiru. Apa itu? Dia suka dikumpulkan duri-duri batang korma, kemudian dia tebar di jalan-jalan yang biasa Nabi SAW lalui, ya. Dia kumpulkan hal-hal yang menyakiti Rasulullah SAW di jalan-jalan, ya. Itulah kebiasaan daripada istri dari Abu Lahab. Maka kata Allah SWT, wa mra'atuhu, dan istrinya juga, istri dari Abu Lahab yaitu Ummu Jamil, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Nah, pembawa kayu bakar di sini ada beberapa tafsiran kata ulama, di antaranya ini makna hakiki. Ya, disebutkan ini makna sebenarnya. Bahwasanya memang hammalah itu artinya pembawa. Ya, hammalah itu artinya pembawa dalam bentuk mubalaghah, ya, untuk hiperbol, ya. Kalau pembawa doang sebutnya hamilah, tapi kalau dia sering membawa, ya, itu disebut dengan hammalah. Kalau hamilah itu membawa saja, tapi kalau hammalah itu sering membawa. Artinya dia memang menyakiti Rasulullah SAW itu menjadi sebuah kebiasaannya. Al-Hattab maksudnya adalah kayu bakar. Kayu bakar di sinilah kayu-kayu yang dia gunakan untuk menyakiti Rasulullah SAW. Ada yang memaknai kiasan. Hammalatul Hattab maknanya ialah pembawa kayu bakar. Maksudnya dia kemana-mana suka bercerita yang buruk terhadap Nabi Muhammad SAW, mengadu domba, ya, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memahami hammalatul hatab maknanya dia membawa kayu bakar nanti di neraka jahanam, seolah-olah dia menyediakan azab buat dirinya sendiri. Baik, jadi orang yang menentang, menyakiti hati Rasulullah dan menentang dakwah Islam, sebenarnya dia sedang menyakiti dia sendiri. Sebenarnya dia seperti membenturkan kepalanya di batu karang. Siapa yang akan hancur? Tentu kepalanya. Baik, kemudian Allah SWT menambahkan keterangan, ya, terakhir fi jidiha. Jid maknanya ialah unuk alias leher. Di leher Ummu Jamil atau istri Abu Lahab itu ada hablun, ya, kalau gampangnya ini terserap ke bahasa Inggris itu cable, hablun atau cable. Maksudnya di sini habl ini adalah sesuatu yang dipakai untuk mengikat.
ya, min masad, dari serabut. Tapi maksudnya kata ahli tafsir, serabut ini bukan serabut yang terbuat dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan, tapi maksudnya ialah chain alias rantai. Maksudnya dia akan dirantai di hari kiamat, kemudian disiksa ke dalam api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Ada kisah menarik di mana istri dari Ummu Jamil ini ketika ayat ini turun, ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ketika ayat ini turun, ya, dia marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sambil mengumpat-ngumpat, ya. Kemudian dia pergi mencari Nabi Muhammad SAW sambil membawa batu besar. Kemudian Nabi SAW ternyata sedang berada di depan Ka'bah. Nabi kita SAW sedang berada di depan Ka'bah Al-Musharrafah. Nabi SAW sedang duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq di depan Ka'bah. Ya, seperti biasa Nabi SAW sering duduk di depan Ka'bah. Duduk di sampingnya sahabat beliau SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi Muhammad SAW duduk bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq di depan Ka'bah. Ya. Mereka duduk berdua, kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, sebentar lagi Ummu Jamil istrinya Abu Lahab akan datang ke sini, dia akan membawa batu. Nabi sudah tahu, diberitahu oleh Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian Ummu Jamil memang dia datang setelah itu membawa batu besar, lalu dia celingak-celinguk mencari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Tidak dia temukan, padahal Nabi berada di depannya di samping Abu Bakar. Kemudian dia bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana kawanmu Muhammad? Ya, aku akan akan menimpanya dengan batu ini, akan kulemparkan dia dengan batu besar ini, karena dia telah menghina diriku dan suamiku. Ya. Padahal Nabi Muhammad SAW berada duduk di samping persis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar tidak merespon yang diinginkan oleh cuman terdiam saja. Dia tidak tahu kok tidak bisa dia melihat Nabi sebelahnya, malah bertanya, di mana kawanmu wahai Abu Bakar Siddiq. Ya. Kemudian tidak lama setelah itu Ummu Jamil alias istri dari Abu Lahab itu pergi karena kecewa tidak melihat keberadaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sambil bersyair, ya, dia berkata, muzammaman, ya, muzammaman abaina wa dinuhu qalaina, seperti itu kira-kira. Muzammaman maksudnya adalah mengganti nama Nabi dari Muhammadan, yaitu Muhammad. Kalau Muhammad disebut Muhammad kan salah juga dia. Disebut Muhammad kan orang yang terpuji, sementara dia ingin mencaci Nabi Muhammad, dia katakan muzammaman. Ya. Muzammaman abaina wa amruhu qalaina wa dinuhu abaina, kurang lebih seperti itu. Dia mengatakan bersyair, si yang hina itu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, ya. Agamanya kami tolak, urusannya kami tinggalkan, sambil ngomel-ngomel gitulah, karena dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia pergi begitu saja sambil kesal tidak menemukan Nabi. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa dia tidak melihat engkau persis depan dia sendiri di sampingku? Maka kata Nabi Muhammad SAW, Allah SWT telah menutup penglihatannya, menutup pemandangannya, menutup penglihatannya dari melihatku. Begitulah orang yang hatinya penuh dengan rasa benci dengan Nabi Muhammad, benci dengan syariat Islam, benci dengan dakwah Islam, maka Allah tutup mata batinnya, dan Allah tutup juga, bisa Allah butakan juga matanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum. Astaghfirullah li wa lakum jami'il muslimin. Mudah-mudahan semakin membuat kita paham mengenai surat yang mulia ini, semakin mudah kita menghafalnya dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.